Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Nuansa TV dimanapun Anda berada, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan nikmat yang begitu luar biasa, nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, sehingga pada kesempatan kali ini kita mampu berjumpa kembali dalam acara yang dinantikan oleh semua sahabat Nuansa TV. Salawat serta salamnya Allah semoga tetap tercurahkan kepada baginda agung pemimpin umat pemberi syafaat. Beliaulah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua yang menyaksikan acara ini kelak akan mendapatkan syafaatnya Nabi di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, Ramadan adalah bulannya kesabaran. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kita dengan kesabaran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar mudah diucapkan, namun sulit diimplementasikan. Sabar sendiri adalah menahan dari godaan syaitan, menahan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa sesungguhnya sabar dan keimanan itu seperti halnya sebuah tubuh, kepala dan badan. Apabila kita tidak sabar, itu laksana badan tanpa kepala. Sungguh sangat mengerikan. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, kesabaran sendiri dibagi ke dalam 3 hal. Yang pertama adalah sabar ketika kita menghadapi ujian atau cobaan. Manusia hidup di dunia pasti dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang lulus akan ujian tersebut adalah mereka orang-orang yang bersabar. Apabila ditimpakan kesedihan, ditimpakan cobaan, ditimpakan musibah, dia senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang ketika ditimpakan musibah dia mengatakan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, sabar yang kedua adalah sabar dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sabar bukan hanya ketika kita ditimpa musibah saja, tapi sabar juga berlaku ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ibadah, kita harus sabar. Contohnya puasa. Kita sabar dalam beribadah. Kita menahan diri dari lapar, dahaga, bahkan hal-hal yang membatalkan puasa. Dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ketika sholat, kita juga bersabar kepada Allah. Sehari semalam 5 waktu, belum ditambah lagi sholat sunnahnya, belum ditambah lagi tahajud dan duhanya. Jika kita tidak memiliki kesabaran, sungguh akan berat melakukan ibadah. Contoh sabar dalam beribadah, kita melihat teladan baginda agung Nabi besar Muhammad SAW.
Beliau sangat sabar menyebarkan syariat Islam. Bahkan diancam akan dibunuh, beliau tetap semangat menyebarkan syariat Islam. Beliau bersabar dalam menjalankan ibadah, dan buah kesabaran dari menjalankan ibadah adalah hal yang manis di kemudian. Seperti dalam sebuah kisah, ketika itu Nabi Muhammad SAW setiap hari itu selalu menyuapi salah seorang pengemis Yahudi di sebuah pasar yang tunanetra. Dia buta. Nabi Muhammad SAW setiap hari menyuapinya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kesabaran. Setiap hari. Bahkan ketika orang Yahudi tersebut menghina Nabi, Nabi selalu menyuapinya tanpa menghiraukan hinaan-hinaan tersebut. Hingga suatu ketika Nabi besar Muhammad itu wafat. Dan ketika itu para sahabat itu bertanya kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, amalan apakah yang setiap hari dilakukan Nabi yang kita bisa menirukannya, kita bisa melanjutkannya?" Lalu Siti Aisyah mengatakan kepada Abu Bakar, "Wahai ayah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ini setiap hari menyuapi makanan kepada pengemis Yahudi yang buta di sebuah pasar." Sampai suatu ketika Abu Bakar ini hendak mengikuti langkah Nabi. Dia datang ke pasar tersebut, dilihatlah pengemis yang buta tersebut. Dia mencontoh Nabi dengan membawa makanan dan menyuapi pengemis tersebut. Ketika Abu Bakar menyuapi pengemis tersebut, Abu Bakar mendengar pengemis tersebut mencemooh dan menghina Nabi. Sampai akhirnya Abu Bakar agak sedikit marah dan menyuapinya tidak dengan halus. Akhirnya orang Yahudi tersebut, pengemis tersebut pun merasa bahwa orang ini bukan orang yang setiap hari menyuapi saya. Dan dia berkata kepada Abu Bakar bahwa, "Wahai pemuda, sesungguhnya siapakah kamu? Kamu bukanlah orang yang setiap hari menyuapi saya. Orang yang menyuapi saya setiap hari adalah orang yang sangat lembut, pengertian, orang yang sangat penuh dengan kasih sayang dan kesabaran." Lalu Abu Bakar mengatakan kepada pengemis tersebut, "Wahai pengemis, sesungguhnya orang yang setiap hari menyuapi kamu di sini dengan penuh kelembutan itu adalah orang yang setiap hari kamu hina dan kamu cemooh. Beliaulah adalah Nabi besar Muhammad SAW." Lalu seketika itu pengemis tersebut menangis. Dia merasakan kasih sayang Nabi di sana. Akhirnya singkat cerita, pengemis tersebut pun mengucapkan 2 kalimat syahadah dan masuk ke dalam agama Islam. Begitulah kesabaran bekerja. Bahwa ketika kita sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan kita kebaikan, akan senantiasa memberikan kita hal manis di kemudian hari. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah. Lalu sabar yang nomor 3 adalah sabar dari menjalankan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam menghadapi maksiat. Nah, banyak nih contoh-contoh sabar dalam menghadapi maksiat. Terlebih lagi di bulan puasa ini, ya Allah. Ketika kita melihat teman kita siang-siang mukel, nah kita harus sabar. Karena mukel medot, yaitu merupakan hal yang dilarang. Puasa adalah hal kewajiban. Lalu ada lagi kita melihat teman kita pacaran, kok kita diejek sama teman kita. Hari gini enggak pacaran, apa kata dunia? Jawab aja teman-teman, hari ini pacaran, apa kata akhirat? Gitu. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, sabar dalam menghadapi kemaksiatan itu juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semua menjadi manusia-manusia yang senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya bersabar ketika menghadapi cobaan saja, tapi juga sabar dalam beribadah dan sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Insya Allah, dengan tekad kuat di hati kita, Allah mantapkan hati kita untuk senantiasa bersabar
atas semua yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Syukran kasiran jazakumullah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.